yaitu persyaratan PPG dalam jabatan tahun 2022 dikarenakan di sini statusnya ini masih guru honor sekolah. Tanggal 13 Januari 2022, Kemdikbud menyampaikan surat edaran terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang mana di sini data yang perlu dimutakhirkan ini adalah yang pertama, ini adalah mulai dari TMT awal mengajar. Tentunya harus sesuai. Pastikan TMT awal mengajar ini sebelum tahun 2016. Kemudian juga riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan dilengkapi dengan memberikan yaitu ijazah terakhir minimal S1 atau D4. Kemudian pastikan untuk nomor induk kependudukan ini sudah terverifikasi melalui verbal PTK. Kemudian juga tanggal lahir ini harus tersinkron di verbal PTK. Selanjutnya untuk waktu pemutakhiran data peserta PPG ini operator dapodik sekolah harus sudah melakukan sinkronisasi yaitu maksimal 30 Januari 2022. Pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial terkait tentang bagaimanakah cara untuk melihat hasil pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022 secara mandiri. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita itu melihat status pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022, ini bagi guru, ini bisa langsung masuk di sini teman-teman. Yaitu kita bisa masuk ke SIM PKB. Nah di sini teman bisa masuk yaitu ke situs ini, yaitu ketikkan kata kunci SIM PKB. Kemudian kita klik enter. Nah berikutnya di sini teman-teman bisa langsung klik di sini ya, yaitu login SIM PKB, atau kita masuk ke portal layanan program GTK Kemdikbud. Kita klik di sini. Berikutnya, di sini pada portal ini akan ada berbagai macam halaman login, yang mana untuk user dan passwordnya ini adalah sama. Karena kan kita ingin melihat untuk hasil status kita itu sudah sukses ataukah belum, yaitu terkait tentang pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022. Ini kita masuknya di SIM PKB admin personal. Oke, sekarang kita klik di sini untuk masuk. Nah, di sini setelah kita masukkan surel dan juga passwordnya, oh ya, di sini untuk surel ini adalah nomor UKG kita ditambah dengan @guruku.id. Kemudian untuk sandinya, terutama di sini untuk surel dan password ini kita dapatkan ketika dulu kita melakukan aktivasi akun SIM PKB. Jika teman-teman belum melakukannya, silahkan simak video saya sebelumnya. Baiklah, setelah kita memasukkan surel dan juga passwordnya, berikutnya kita klik masuk. Baiklah sobat semuanya, ketika kita sudah berhasil login ke akun SIM PKB kita, jika teman-teman ini mendapatkan status yang seperti ini, maka ini adalah merupakan hasil dari pemutakhiran calon peserta PPG tahun 2022, teman-teman. Nah, di sini ada berbagai macam data yang harus teman-teman ketahui terkait tentang pemutakhiran data ini. Apakah di sini sudah memenuhi syarat ataukah belum, dan juga nanti pastikan ini nanti kita bisa ikut ya untuk PPG di tahun 2022 ini. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita pastikan ya untuk yang pertama. Nah, di sini kita pastikan untuk data ini sudah tersinkron, teman-teman. Nah, ini pastikan untuk data dapodik ini sudah tersinkron. Nah, di sini kalau misalkan sudah sinkron, maka pastikan juga di sini untuk sinkron terakhirnya itu kapan. Pastikan di sini sinkronnya sudah 2022 ya. Kalau misalkan di sini tertulis belum 2022, bisa saja ketika teman-teman operator sekolah sinkron, karena untuk proses migrasi data itu memerlukan waktu, maka kita pantau secara berkala. Nah, hal yang paling penting teman-teman, yaitu sesuai dengan surat edaran dari Kemdikbud tadi, yaitu kita itu terkait tentang NIK dan juga NUPTK, ini kita harus valid ya dan checklist hijau. Nah, ini adalah semua data yang ada di akun SIM PKB ini. Ini adalah berasal ditarik dari data dapodik, teman-teman. Nah ini, jadi di sini pastikan jika di sini untuk di bagian NIK dan juga NUPTK sudah checklist hijau, ini artinya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Kalau misalkan sudah checklist hijau, ini adalah artinya sudah valid dari verbal Pusdatin.
Pusdatin itu apa? Yaitu pusat data, teman-teman. Nah, ini pusat data informasi dari Kemdikbud aplikasi Dapodik. Kalau misalkan di sini ternyata masih silang merah, maka itu perlu dilihat lagi yang ada di verbal PTK-nya. Kalau misalkan di verbal PTK sudah hijau, nggak ada merahnya, tapi di sini merah, maka teman-teman silahkan logout dan kemudian login lagi. Atau kalau misalkan masih sama, nanti teman-teman bisa cek secara berkala, teman-teman. Nah, di sini untuk NIK ini pastikan sudah terchecklist hijau ya, teman-teman. Nah, ini sudah terchecklist hijau. Kemudian NOPTK ini juga sudah terchecklist hijau. Kemudian TMT awal pengangkatan. Nah, ini teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa untuk penjaringan PPG tahun 2022 ini berdasarkan pada, kalau misalkan peraturannya belum diubah, itu adalah batas minimal pengabdian itu tahun 2015. Kalau misalkan nanti ada perubahan, semoga saja nanti ada perubahan sehingga teman-teman yang TMT awal pengangkatan itu setelah tahun 2016 ini nanti bisa tercover. Kita berdoa sama-sama, teman-teman. Oke, ini pastikan untuk TMT awal pengangkatan ini sesuai dengan realita dan sesuai dengan SK yang kita miliki. Dan untuk jenis PTK, pastikan teman-teman ini masuknya di jenis PTK guru kelas ataukah guru mapel. Nah, kalau misalkan yang ada di SD itu adanya guru kelas dan juga guru mapel, teman-teman. Kemudian ini adalah data untuk tanggal lahir kita. Nah, selanjutnya ini adalah yang penting, teman-teman, yaitu jenis kepegawaian. Seperti yang kita ketahui, untuk bisa terjaring dalam PPG dalam jabatan tahun 2022, ini statusnya ini adalah yang pertama bisa PNS, kemudian bisa CPNS, kemudian bisa juga guru honor daerah. Kalau misalkan di sekolah negeri ini adalah guru yang mendapatkan SK dari kepala dinas atau mendapatkan SK kepangkatan dari bupati atau wali kota atau gubernur, atau istilah lainnya yaitu pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di sini status kita ini adalah jenis kepegawaiannya guru honor sekolah, kalau misalkan di daerah kami ini belum bisa, teman-teman, untuk mengikutinya. Nah, ini yang paling mudah, ini adalah teman-teman yang bekerja di lingkup instansi sekolah swasta ya. Nah, nanti akan ada statusnya GTY, maka teman-teman akan bisa mengikutinya, teman-teman. Oke, kemudian di sini pastikan untuk satmingkal kita ini sesuai ya dengan realita sekarang. Kemudian jenjang pendidikan terakhir ini adalah pastikan sudah S1. Nah, di sini status kita ini belum sertifikasi. Nah, makanya di sini pada status peserta PPG 2020-2021 di sini kita bukan peserta. Ini adalah contoh dari teman yang kemarin tidak lolos pretest PPG tahun 2019 sehingga tahun 2021 ini tidak bisa ikut PPG, teman-teman. Supaya di sini nanti di tahun 2022 ini kita bisa terjaring PPG, maka dari itu pastikan teman-teman ini mengecek datanya secara berkala dan dicermati apakah datanya ini sudah benar ataukah belum. Kemudian kalau misalkan di sini ada silang merah, mengapa di sini kawan kita ini di sini tidak valid di Pusdatin? Mengapa di sini silang merah? Dikarenakan selain kita itu perlu ada yang dibenahi pada verbal PTK. Nah, ini adalah sebagai contoh kasus. Ini adalah kawan saya yang baru saja menjadi guru, teman-teman. Ya, mana di sini belum bisa ya untuk memenuhi yaitu persyaratan PPG dalam jabatan tahun 2022 dikarenakan di sini statusnya ini masih guru honor sekolah. Dan kemudian di sini untuk jenjang pendidikannya ini adalah sebenarnya sudah S1. Namun di sini kalau misalkan dilihat dari NUPTK ini belum memiliki NUPTK. Nah, ini adalah contoh yang belum memiliki NUPTK. Kemudian di sini sudah guru mapel. Teman-teman, untuk TMT awal dari pengangkatan ini adalah juga belum memenuhi syarat. Demikian sobat semuanya terkait tentang bagaimanakah cara cek final terkait tentang hasil pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2021. Semoga saja ini nanti teman-teman bisa terjaring ya dalam PPG dalam jabatan tahun 2021. Termasuk bagi teman-teman yang TMT-nya ini adalah mungkin tahun 2017, 2018 atau juga 2016. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.